Assalamualaikum galo-galo. Apa kabar budak lawang? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi kita di channel Palquest Official. Semoga channel ini selalu memberikan edukasi yang bermanfaat. Oke, tidak usah nunggu lama, simak sampai habis biar kita tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Pinjaman online atau pinjol ilegal menjamur di tanah air. Sepanjang tahun 2020-2021, 300-an laporan diterima polisi terkait kasus pinjol dan 91 kasusnya sedang diusut. Bisnis ini muncul kisaran tahun 2016-2017. Tak lama habis terbitnya aturan OJK tentang layanan pinjam-meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. Pinjol mulai bermasalah di akhir tahun 2017 sampai sekarang. Belakangan baru ketahuan, rupanya banyak juga masyarakat yang kena cekek lehernya dan terjerat utang pinjol berbunga tinggi. Tambah lagi debt kolektor pinjol tak segan-segan ngasih ancaman kalau korban telat bayar. Apalagi pinjol ini keberadaannya tidak diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang artinya ilegal. Beberapa minggu ini masyarakat dihebohkan dengan info pinjaman online atau pinjol yang galak jadi alternatif masyarakat untuk boleh duit secara kilat. Pinjaman online dianggap bisa menjadi solusi untuk yang sedang bermasalah dengan buntu akal, buntu duit. Paling baru, Bareskrim Polri baru banyak ungkap kasus pinjol ilegal yang melibatkan WNA, warga negara asing. Termasuk barang bukti duit senilai 217 miliar. 13 TSK dijerat, 3 diantaranya WNA. Ada baiknya mulai dari sekarang masyarakat paham dan tahu apa itu pinjaman online yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, supaya peristiwa terjerat utang karena tingginya bunga yang dikena ke pinjol ilegal tidak kena orang lain, termasuk kita. Masyarakat harus ngecek dulu apakah produk pinjaman online yang nak digunakan sudah terdaftar dan ada izin dari OJK. Ini penting untuk memastikan perusahaan tersebut patuh dan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi konsumen terhindar dari praktek yang tidak benar. Cuba cek situs resmi OJK di ojk.go.id untuk jingok daftar pinjol yang legal. Kalau belum terdaftar dan dapat izin, besar kemungkinan perusahaan pinjol itu ilegal. Ada sejumlah ciri-ciri pinjaman online ilegal atau rekening online yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, yang jelas tidak terdaftar dan tidak berizin. Penawarannya pakai SMS atau WhatsApp. Bunga dan dendanya tinggi, sampai 1,4% per hari. Biaya tambahan lainnya tinggi, bisa sampai 40% dari nilai pinjaman. Jangka waktu pelunasan singkat, tidak sesuai kesepakatan. Terus meminta akses data pribadi seperti kontak, foto, video, lokasi, dan data pribadi lainnya. Yang data tersebut bisa digunakan untuk neror peminjam yang gagal bayar. Yang keempat, melakukan penagihan tidak pakai etika. Misalnya neror, intimidasi, pelecehan, dan tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Supaya kita terhindar dari pinjaman online ilegal, coba tips berikut ini. Yang pertama, jangan ngeklik tautan atau menghubungi kontak yang ada di SMS atau WhatsApp penawaran pinjaman online yang masuk ke HP kita. Yang kedua, jangan tergoda penawaran pinjaman online yang menawarkan
pinjaman cepat tanpa agunan. Yang ketiga, jangan menerima SMS atau WhatsApp pinjaman online ilegal secara langsung. Dan kalau udah masuk ke HP kita, langsung hapus, blokirlah nomor itu. Yang keempat, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman. Cek legalitas perusahaan yang memberikan pinjaman sebelum mengaju ke pinjaman. Yang kelima, kalau terlanjur bermasalah dengan pinjaman online, segera lapor ke polisi untuk proses hukum, dan juga untuk bisa dilapor ke pada Satgas Waspada Investasi biar bisa diblokir. Nah, OJK juga mengingatkan terutama masyarakat supaya kita cermat dalam peminjaman online. Kalau tidak, justru itu bisa jadi masalah besar bagi kita di kemudian hari. Oleh karena itu, bijaklah sebelum menggunakan pinjaman online. Ya kalau bisa kurangi yang galak hobi minjem tuh. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini. Untuk budak lawang jangan buat kerok, tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetap jadi orang baik dan teruslah berbuat baik cak mana be keadaannya. Jangan nyemelo, mulut sama hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lawang.